Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses transformasi singkong menjadi tape. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat bahwa singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, yaitu sebesar 34 gram. Selanjutnya itu proses pembuatan. Yang pertama dilakukan pengupasan kulit singkong. Setelah dikupas, proses yang kedua yaitu cuci singkong hingga bersih sampai tidak ada sedikit pun kotoran yang menempel pada bagian singkong. Pada proses ini terjadi transformasi, yaitu cleaning atau pencucian yang dilakukan terhadap singkong. Selanjutnya, singkong yang telah dicuci tadi dikikis agar tape yang dihasilkan tidak berlendir. Selanjutnya, singkong dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Pada proses ini juga terjadi transformasi, yaitu cutting atau pemotongan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pembuatan tape. Setelah dipotong menjadi bagian kecil, singkong dikukus terlebih dahulu sampai daging singkong empuk, kurang lebih sekitar 30 menit. Agar mendapatkan tekstur tape yang bagus, kita tidak boleh mengukus terlalu lama ataupun terlalu cepat. Setelah itu, singkong didiamkan sekitar 4-5 jam. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalam singkong dan tape yang dihasilkan tidak terlalu berair. Selanjutnya, proses pencampuran ragi ke dalam tape. Pada proses ini juga terjadi transformasi, yaitu mixing atau pencampuran. Hal ini harus dilakukan secara merata agar tape singkong yang dihasilkan maksimal. Lalu, tape yang telah dicampurkan ragi tadi didiamkan selama kurang lebih 1-2 hari. Di sini dapat dilihat bahwa tape yang saya hasilkan gagal. Hal ini dikarenakan ragi yang saya gunakan untuk membuat tape ternyata salah. Yang saya gunakan adalah ragi tempe. Dan ternyata jenis mikroorganisme ragi tempe dan ragi tape itu berbeda. Jenis mikroorganisme ragi tempe yaitu dari jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, RH oryzae, RH stolonifer atau kapang roti, atau RH arnizus. Sedangkan pada ragi tape dari kapang Amylomyces rausi, Mucor sp, dan Rhizopus sp, Camir Saccharomycopsis, Fibuligera, Saccharomycopsis malanga, Pichia burtoni, Saccharomyces cerevisiae, dan Candida utilis, serta bakteri Pediococcus sp. Perbedaannya terletak pada cara kerja ragi terhadap bahan fermentasi. Di sini cara kerja ragi tempe yaitu mengubah kedelai menjadi tempe yang mana biji-biji kedelai menyatu oleh adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Sedangkan cara kerja ragi tape yaitu mengubah pati menjadi glukosa yang pada akhirnya menghasilkan alkohol dan gas CO2. Di sini dapat kita lihat bahwa pada permukaan singkong terdapat jamur-jamur putih.
yang seharusnya terjadi pada proses pembuatan tempe, di mana jamur-jamur ini berfungsi untuk menyatukan biji-biji kedelai agar menjadi sebuah tempe yang utuh. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa tape yang menggunakan ragi tempe sangat berbeda hasilnya dengan tape yang menggunakan ragi biasa. Hal ini dapat dilihat dari segi tekstur dan bentuk permukaan tapenya. Tape yang menggunakan ragi biasa teksturnya lebih lembut dan bentuk permukaan tape putih bersih. Sedangkan tape ragi tempe ini teksturnya tidak terlalu lembut dan bentuk permukaannya dipenuhi oleh jamur putih seperti biasa yang kita lihat pada tempe. Dari segi bau, tape ragi tempe ini juga memiliki bau yang sama dengan tape biasa, tapi tidak terlalu menyengat. Sehingga di sini dapat kita lihat perbedaan dari tape yang menggunakan ragi tempe dengan tape yang menggunakan ragi biasa.